Linda itu kalau kesurupannya kemarin doang, orang akan fine-fine aja. Dia kesurupan lagi, itu yang terus jadi soal. Kesurupannya di tempatnya Bang Hotman lagi kan. Nah, jadi kan di sini kemudian orang menjadi mencurigai. Apakah memang jangan-jangan dia dugaannya terlibat ke dalam permasalahan asmara ini tadi? Itu kan jadi menguat di sini. Netizen, setannya aja yang dipanggil. Setannya aja. Udah pernah dicek ke psikolog atau psikiatri belum nih? Soalnya takutnya kena DTD atau disorder transdisosiatif. DTD atau disorder transdisosiatif adalah perubahan perilaku di mana ceritanya akan mulai mengubah identitasnya dengan identitas lain yang biasanya berhubungan dan pengaruh dari luar. Pengaruh inilah yang seringkali dianggap datang dari makhluk halus. No, dicek harusnya nih, biar nggak simpang siur masa kayak gitu kesurupan. Aduh, pusing. Almarhum Vina yang masuk ke Linda, karena banyak sekali saya baca di TikTok ini ya, saya mendengar banyak orang membuat pipi bahwa sebenarnya Linda itu tidaklah kesurupan, tetapi itu adalah hanyalah adegan rekayasa yang dilakukan oleh si Linda. Netizen, setannya aja yang dipanggil, suruh jadi saksi ke polisi. Oh Linda ya, mana bisa setan itu menjadi saksi di pengadilan di dunia nyata. Ya kamu nih lucu baik nak Linda yo. Siapa suruh kamu itu kesurupan? Di kesurupan pertama kamu manggil namanya Eki dan 2 lari ke Jakarta. Ini yang kesurupan kedua kamu manggil si Mel. Nah, kamu itu membongkar sedikit-sedikit gitu apa yang kamu ketahui. Jadi kalau mau justru jadi saksi harus mau, bukan harus kesurupan lagi di pengadilan nanti kamu untuk membuktikannya. Gak bisa lagi kesurupan yang ketiga, sudah cukup 2 kali kesurupan ya dek Mel ya. Jelas-jelas di situ DPO Andi itu berjenis kelamin laki-laki. Melihat kondisi Linda yang makin kesini kayaknya makin kesana ya, makin kelihatan kayak semakin orang nggak waras. Maksudnya jangan sampai semua kejadian berbelit-belit ini tuh berawal karena kita terlalu percaya kepada hal-hal kesurupan seperti yang terjadi pada Linda. Maksudnya dari kepribadian Linda sendiri aja udah kelihatan dia itu problematik, ngerti nggak sih? Dari cara dia ngomong, dari dia sikap dia yang lepas dan pakai hijab, aku nggak judgmental dia secara agama ya, tapi kan ketika dia menjawab netizen ada udah kelihatan kalau mamanya ini orang itu bermasalah secara mental gitu. Mungkin dia bisa pergi ke psikolog atau ke ustadz terlebih dahulu sebelum kesaksian dia itu didengar oleh banyak orang gitu. Maksudnya kan 2016 itu dia benar-benar dipercayakan, walaupun katanya keluarganya Vina itu memang si Linda ini kesurupan si Vina karena suaranya mirip lah, atau dia bisa meramal mamanya Vina pulang tanpa dikasih tahu tanggalnya lah. Maksudnya di ranah indigo kan itu normal-normal aja ya, tergantung kepada kembali ke orang yang kesurupan itu. Maksudnya kalau yang kesurupan itu jenisnya kayak Linda gini, bisa jadi pelakunya bukan 11 orang tapi dipaksakan jadi 11 orang karena kita terlalu percaya pada Linda gitu loh. Karena dari 8 orang yang sudah dipenjara kan nggak mengakui adanya si Perong, si Dani atau si Andi gitu kan. Mereka bahkan katanya nggak kenal sama mereka gitu. Jangan-jangan memang pelakunya nggak sampai 11, mungkin aja 7, 5 atau 3 gitu. Dan bahaya kalau kita terlalu percaya sama si orang yang kayak Linda gini, jadi kita melibatkan banyak orang tidak bersalah untuk dihukum nantinya. Jangan sampailah, makanya jangan percaya setan deh mendingan. Nama Linda, sahabat Vina Cirebon, masih terus menjadi sorotan lantaran diduga mengetahui secara persis kejadian namun masih bungkam seolah tidak tahu sama sekali. Nah, kekinian muncul pernyataan mengejutkan dari seorang anak indigo bernama Caca Caroline terkait sosok Linda, sahabat Vina di Cirebon, yang menyebutkan bahwa Linda sebenarnya ada di lokasi saat kejadian terjadi bersama seorang pria. Linda ada di situ dan melihat kejadian bersama seorang pria. Mendengar pernyataan tersebut, Uya kemudian bertanya sama siapa Linda berada di situ. Target utamanya memang Egi, tapi karena ada Vina maka terjadilah karena memang salah satu pelaku yang bernama Egi memang memiliki rasa suka terhadap Vina, namun ditolak katanya. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah.
Walau bisa dikatakan langkah Pak Kapolri ini dikatakan telat agar membuat tim khusus untuk mengungkap kasus si Vina secara transparan dan terang benderang, wajib kita berikan dukungan dan apresiasi ya lor, agar kasus ini terungkap secara transparan. Bila mana ada oknum-oknum tertentu yang melindungi ya lor, itu segera terungkap sesuai info yang beredar itu ya lor. Awal mulanya Pak Kapolri membuat tim khusus yang bergerak secara senyap ini ya diambil dari keterangannya Liga Akbar. Lah terus ini dilakukanlah survei dari Tribun Bogor. Nah, netizen dan citizen memberikan voting ya yang mendukung langkah Pak Kapolri ini 96% dari 20.000 voting ya lor. Baca ya judulnya ya, keren nggak? Tak bantu Rudiana, Kapolri malah membuat tim khusus top lah, walaupun telat nggak jadi masalah, agar kasus ini cepat terungkap Pak. Yodo, bila mana ada oknum-oknum aparat, maka tindaklah secara tegas. Yodo, ingat janji Pak Kapolri ya, bila tak bisa bersihkan ekor, maka kepalanya akan dipotong. Itu Pak yang kami nantikan ya Pak. Si Pak Kapolri, tunjukkan kewibawaan institusi kalian, jangan cuma hanya ada salah satu oknum ya, institusi kalian tercoreng ya. Buktikan ketegasan Pak Kapolri di balik kasus si Vina ini, agar rakyat dan masyarakat percaya terhadap institusi kepolisian lagi. Di sisi lain, kasus kematian pasangan remaja Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 hingga kini masih menyisakan misteri. Sejumlah saksi dan bukti terus bermunculan hingga menimbulkan kejanggalan dalam penyelidikan kasus Vina di Cirebon. Oleh karena itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit membentuk dan mengirim tim khusus untuk mencari fakta ke Cirebon. Menurut Yudia, Kapolri membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini dari bawah. Banyak tim khusus tersebut telah bekerja hampir 1 bulan. Yudia menyebut bahwa tim hentikan Kapolri tersebut telah menggali keterangan dari kliennya Liga Akbar. Tim tersebut meminta kami sebagai kuasa hukum dari Liga Akbar untuk berkomunikasi terkait pengungkapan permasalahan ini dari awal, di mana pintu masuknya yaitu dari Liga Akbar, kata Yudia. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Yang mengamankan pertama, saya tidak melakukan namanya penyidikan. Maka pertanyaannya, Anda melakukan hal tersebut atas dasar apa? Karena itu di luar yurisdiksi dan di luar kewenangan Anda. Bahkan Anda melakukan pengamanan tersebut saja hanya berdasarkan pengakuan tanpa disertai alat bukti dan barang bukti yang mendukung pengakuan dari seseorang. Karena seharusnya di saat melakukan penangkapan atau pengamanan akan seseorang, haruslah diawali bukti petunjuk awal. Dan itu pun harus didukung barang bukti, alat bukti, dan lain sebagainya. Tidak hanya berdasarkan keterangan saksi. Apalagi hanya pengakuan seseorang yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Apakah Anda tidak paham itu? Kan tidak mungkin Anda tidak memahami itu. Ulala. Ya, lucu saja seseorang yang seharusnya lebih paham atas penegakan hukum, namun dengan sadar malah melakukan pelanggaran hukum. Berlindung di balik orang tua. Ya, berlindung di balik status sebagai orang tua. Padahal status beliau sebagai aparatur negara melekat, tidak bisa dilepaskan, terkecuali mengundurkan diri atau dinonaktifkan. Maka seperti yang pernah aku sampaikan, menegakkan hukum namun dalam waktu yang sama, di waktu yang bersamaan malah melanggar hukum, dan itu dilakukan secara sadar. Ulala.
Terakhir, kebohongan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon diungkap penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Kebohongan tersebut mengenai penangkapan para terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016 lalu. Adapun Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit. Namun, faktanya berdasarkan temuan Propam, Ibtu Rudiana memeriksa para terpidana bukan selama 20 menit. Bahkan jika dilihat dari bekas putusan sidang para terpidana, Ibtu Rudiana diduga melakukan pemeriksaan sekitar 2,5 jam. Arianto Sutadi mengatakan bahwa Ibtu Rudiana mengamankan para terpidana untuk diperiksa langsung. Rudiana dengan anak buahnya mengambil orang yang ditunjuk oleh AF, kurang lebih 11 atau 9 orang. Diambil menurut dia diperiksa, katanya. Jadi, sampai di sini bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Saya dari channel YouTube Segudan TV, pamit, sampai jumpa.